warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah tujuan akhir kehidupan dunia adalah kematian. Banyak orang ya tertipu ya dengan jeratan sihir dunia. Karena mereka merasakan sesuatu yang enak di dunia. Padahal dunia ini harusnya adalah cepat-cepat kita lewati. Karena ada alam akhirat yang harusnya kita alami sekarang ya. Jadi dunia ini harus cepat-cepat kita lewati. Kalaulah kita lomba, inti daripada perlombaan itu adalah sampai di goal akhir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, demikian juga dunia ini. Goal akhir kehidupan dunia adalah kematian. Masalahnya, apakah kau telah siap dengan menghadapi kematian? Sedangkan itu pasti ya. Mati itu pasti ya bagi yang bernyawa. Manusia pasti akan ketemu 3 perkara ya. Tua, sakit, dan mati. Nah, terkadang ya ada orang sehat seumur hidupnya. Begitu akhir-akhir hidupnya, dia menerima penderitaan sakit ataupun kecelakaan, musibah, akhirnya mati. Ada yang muda, ada yang remaja juga mati. Berarti kalau kita garis bawahi, agar kita secepat-cepatnya melewati dunia adalah agar kita siap dengan kematian itu sendiri. Berarti kita harus belajar mati sebelum mati. Nah ini dia, yang kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Sehingga apa? Begitu mati, kita pindah dimensi, kita sudah siap di alam selanjutnya. Nah, kalau kita nggak siap, seumpama di dunianya kita ini buta ya dengan Allah ya, apalagi di akhiratnya lebih buta lagi. Sumum bukmun umyun fahum layar jiun fahum layub sirun. Maka kalau kita nggak siap dengan alam di atas kematian, ya sekarang mana mungkin besok kita bisa lebih paham, lebih siap di akhirat yang akan kau jalani. Itu perkaranya ya. Sementara banyak orang ya merasakan kehidupan dunia dengan nafsu. Enak memang. Merasakan dunia dengan nafsu itu enak. Memang alam nafsu cocok di sini ya. Cari yang enak, nyaman, senang, bahagia, selamat, ganteng, dijamin sehat, sukses. Itu enak memang. Tapi harusnya ya, yang kata Nabi, itu harus kau lawan. Nah, dan lawan terberatmu adalah dirimu sendiri. Yang dimaksud sini adalah tentang nafsumu. Nah, kalau orang merasakan dunia dengan nafsu, dia pasti ketemu rasa surga di dunia. Makanya kata
Quran ya, dalil ya. Dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Nah sekarang orang kafir sama orang beriman kan orang pada nggak tahu batasnya ya. Dikira orang beriman, ternyata masih kafir. Banyak ya. Orang beriman adalah orang yang mendapatkan nur iman dan nur kitab. Baca di Asyura 52. Mereka yang dibaiat, itulah orang beriman. Kalau kamu cuma syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tapi kalau belum dibaiat, kamu belum beriman. Maka jangan kaget ya, sudah dikenal Islam, sudah pakai peci, sudah rajin sholat, tapi hidupnya penuh dengan lingkaran nafsu. Rakus akan harta, wanita, tahta, dan sebagainya. Di mana-mana banyak ya. Jadi batas-batas agama sekarang sudah rancu ya. Nggak tahu orang iman itu yang gimana, orang Islamnya gimana. Demikian juga orang Islam. Orang Islam adalah yang bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Dia punya Rasul di dunia ini. Punya juru selamat. Nah, berapa banyak orang yang mengaku Islam ternyata syahadatnya cuma mengucapkan. Berarti dia belum ketemu siapakah Rasul di zamannya sendiri sebagai juru selamat. Rasulun min anfusikum. Jadi, di antara orang yang sudah ngaku Islam, ngaku iman, ternyata mereka bukan ya. Mereka belum beriman, juga belum Islam. Nah, kehidupan dunia ini memang memabukkan ya. Kemudian penuh dengan tipu daya. Ini fata morgana ya. Tapi kau lihat nyata jika kau lihat dengan akal dan panca inderamu. Kenyataan ini dunia. Tapi ketika kau sudah dibaiat, kau bisa naik dimensi, barulah kau sadari itu alam cuman sebatas alam mimpi. Kenyataan dunia cuman kenyataan mimpi jika dilihat dari gelombang akhirat. Maka jika orang tidak dibaiat, dia nggak akan bisa membedakan dan dikira dunia ini adalah kenyataan dan tujuan hidup. Keliru ya. Karena apa? Dia nggak punya pembanding. Maka dia mabuk larut di dunia. Entah itu kalian yang sukses dengan pekerjaan, dengan titel, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan kekayaan, dengan penghormatan dan sebagainya. Bagi saya itu sepele ya. Nggak ada apa-apanya. Semakin kau mencintai dunia, semakin kau ketergantungan dengan dunia, kau semakin tidak siap dengan kematian. Bayangkan ya di dunia ya, kamu punya uang 1 juta, hilang 1 lembar 100.000, kamu sudah sakit hati. Apalagi bagaimana jika kau ditinggalkan hartamu, apa yang kau cintai, sakitnya minta ampun. Itulah ya kenapa kita disarankan untuk zuhud. Zuhud bukan memiskinkan diri, bukan ya. Zuhud adalah melepaskan dunia dari dalam kolbumu. Sehingga tidak memengaruhi kolbumu lagi. Tidak masuk ya. Maka ya, hanya orang-orang dengan orientasi akhirat yang bisa melihat dunia ini adalah sebatas mimpi atau fata morgana atau sebatas alam abstrak. Nah, sama persis ya. Ketika kalian bermimpi, ketemu kenyataan di alam mimpi ya, namanya kenyataan alam bawah sadar. Mimpi itu di alam mimpi rasanya nyata ya. Nyata sekali. Saking nyatanya, akalmu jalan, panca inderamu fungsi, berpikir pun di situ. Tapi begitu kau terbangun dari mimpimu, kau ketemu kenyataan lagi. Dan itu lebih tinggi dimensinya ketimbang kenyataan dalam mimpi. Maka mimpimu tadi menjadi sebatas fata morgana. Nah, Dajjal sekarang sudah menguasai dunia ya. Sudah dikuasai ya. Banyak orang ketergantungan dengan pekerjaan. Seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya. Sehingga kalau nggak kerja, nggak makan.
Yang dipikir cuma pekerjaan, mulai bangun dari tidur sampai tidur, pekerjaan itu yang dipikirnya. Nggak ada waktu untuk mencari Tuhan, mencari makrifat, mencari guru dan sebagainya, nggak ada ya. Ternyata dia terjebak di lingkaran setan kehidupan dunia. Dia cuma menjadi budak, padahal kaya. Tapi dia karena mencintai kekayaannya, rasa-rasanya dia nggak mungkin berhenti daripada lingkaran sistem itu. Untuk hijrah ya, untuk belajar ikut masuk tarekat, nggak mungkin aku. Nah, sekarang ini banyak yang kesulitan bisa suluk ya. Kalau sudah pegawai negeri, ya nggak bisa suluk izin 10 hari, nggak bisa ya. Atau pekerjaan swasta, sulit ya. Nah, itulah contoh-contohnya ya. Maka kau tidak bisa ya bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian waktumu, hartamu, pikiran dan tenagamu. Kau sudah terbelenggu untuk keluar dari lingkaran setan itu sulit. Bahkan akalmu pun menganggapnya seolah-olah tidak mungkin. Itulah lingkaran jebakan sistem dunia. Padahal ya, dunia ini harusnya sepintas selalu. Kalau bahasa orang Jawa cuman mampir ngombe ya. Ini cuman alam mimpi bagi akhirat ya. Nah sekarang ya sudah nggak ada lagi ya orang yang menjelaskan cara masuk akhirat, nggak ada ya. Bahkan Ustadz-Ustadz kondang UAS itu contohnya ya. Ustadz Abdul Somplak itu mengira akhirat itu nanti. Dia ceramah ke sana kemari menganggap akhirat itu nanti. Nah, mereka nggak ngerti. Teknik masa akhirat sudah nggak ngerti ya. Teknik mi'raj naik gelombang sudah nggak ngerti. Di mana ke pintu wasilah nggak ngerti. Cuman cerita ya. Maka demikian dahsyatnya ya pengaruh sihir dunia mempengaruhi gaya hidup manusia, tujuan hidup manusia dan prinsip hidup manusia. Nah, sudah nggak ada yang orientasi akhirat, nggak ada yang orientasi makrifat, hanya sebatas ilmu dunia, sebatas dunia, dan penuh dengan jebakan sistem dunia. Nggak ada yang siap mati mereka. Mulutnya saja yang gayanya keluar-keluar Allahu Akbar, nggak seperti itu ya. Kalimatnya ahli makrifat dan kalimatnya ahli syariat dunia itu jauh berbeda ya. Nah, saking dahsyatnya ya sehingga ulama-ulamanya yang di dunia sudah nggak ada yang ngerti ya. Bagaimana menembus akhirat, membuktikan akhirat. Kalau kau membuktikan akhirat itu ada sekarang, kau pasti akan ada pembanding. Ini dunia, ini akhirat. Oh, ini cuma mimpi dilihat dari sini loh. Karena ini nggak ketemu, nggak kau rasakan, nggak kau alami. Ini kau anggap kenyataan. Lingkaran setan pekerjaan, pendidikan, kemudian gaya hidup semua membelenggu manusia. Nah, hanya orang-orang yang berani ya, melompat ya, barulah mereka ini yang dijamin selamat ya. Melompat di jalan ketuhanan ya. Nah, itu dia ya. Walaupun seolah-olah ya sekarang ini ya, ketergantungan dengan dunia sangat luar biasa. Seolah-olah ya, kalau nggak kerja nggak bisa makan. Ya, kayak gitu sekarang. Kalau nggak SD, SMP, SMA, S1, kita nggak bisa bekerja. Nah, seperti itu. Dia sampai melupakan ya bahwasanya ada jalan rezeki. Allah memberikan jalan rezeki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Itu ayat ya, tapi sudah dianggap apa ya? Sesuatu yang nggak mungkin bagi akal manusia ya. Ini bukti bahwasanya Dajjal telah menguasai sistem dunia. Kalau saya fine-fine saja ya. Kalau saya dari dimensi lebih tinggi, dunia saya injak-injak ya. Ngemis kepada saya ya. Mengejar-ngejar saya. Karena prinsipnya a higher dimension command lower dimension. Kalau kau ada di dimensi yang jauh lebih tinggi daripada dunia itu akan tunduk, patuh, kalah oleh
orang-orang yang ada di dimensi yang jauh lebih tinggi. Dan itu teknologinya, metodologinya ada di tarekat yang dibawa oleh Mr. TM ini ya. Tarekat lain nggak tahu. Karena kebanyakan tarekat lain masih tarekat dunia ya. Kalau tarekatnya Mr. TM ini tarekat full alam arwah kerohanian ya. Jadi tidak di dunia lagi ya. Murni menembus alam kerohanian ya. Masuk ke alam akhirat ya. Jadi baiat itu adalah kita terizinkan ya. Dilahirkan di dimensi roh ya. Alamnya adalah alam akhirat. Itu kau alami ya. Bukan cuma cerita. Makanya di sini kami nggak melatih pencerahan, ceramah, diskusi, tanya jawab. Karena nggak penting ya. Ilmu ini berbeda dengan ilmunya orang-orang luar ya. Ini harus kau alami dahulu, baru kau akan dapatkan pengetahuan. Dari mana? Dari dirimu dengan Allah sendiri ya. Kau akan berkesaksian ya. Ibarat kau rasakan minum itu sesuai dengan kata-kata sendiri. Oh rasanya manis, oh rasanya kecut. Tidak lagi berdasarkan kitab ya. Tidak lagi berdasarkan kata orang ya. Mana dalilnya? Kata-katamu sendiri. Nah itulah ayat-ayat qadim ya. Dan itu belajarnya ada di kampus Ta'lim Ma'rifat. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Kalian nggak akan bisa lolos, nggak akan bisa menang melawan dunia. Kecuali kau punya pembanding yang dimensinya jauh lebih tinggi dari dunia. Yaitu kau harus buktikan akhirat itu sekarang. Caranya adalah dengan kau baiat masuk tarekat, kau masuk ke metodologinya, kau temukan teknologinya, kau buktikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.